tiap hari pulang sekolah tuh kita dedicated untuk bisa ngerekam 100 kali. Jadi gue dengerin lagu yang sama side A, side B 100 kali selama 5 hari tuh kayak mau gue banting kaset gue sebetulnya. Kalau lo ke kantor label pada zaman dulu itu CD, demo, atau kaset demo tuh tumpukannya ini banget, tinggi banget di kantor A&R itu. Nah gue lah sama si Brian ini, gue bilang sama Brian gini, Bri lo ngobrol sama A&R-nya, pokoknya lo ngobrol, lo alihin, begitu dia melengos, kaset kita gue naikin paling atas. Waktu pulang Brian tanya sama gue, tadi yang lo naikin ke atas band apaan? Sheila on 7. Gue naikin aja ke bawah, gue turunin aja ke bawah, punya kita ke atas. Yang desain Sheila kan akhirnya. Plot twistnya adalah si Brian itu adalah drummer Sheila gak lama kemudian. Itu tuh gue tuh sotonya mentok banget. Sotonya terus idealismnya sama pride-nya tuh tinggi banget. Indonesia, are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Halo, selamat datang Om Bros. Kembali lagi kita di acara PL Alumni Club. Kali ini adalah temanya adalah industri musik bersama Bung Nikita Dompas. Aduh. Selamat datang Om Bros semuanya dan ada mbak-mbak yang cantik angkatan 2025 ya katanya. Iya. Oke. Luar biasa. Jadi ternyata mbak-mbak ini juga menyukai industri musik ternyata nih gitu. Jadi emang musik itu menjangkau semua lapisan ya. Genre dan gender. Ya, ya kita sekarang mau mencoba tema yang agak berbeda. PL Alumni Club ini adalah kita pengen coba sharing dari alumni dan kiranya bisa dapetin feedback juga buat para alumni. Ini ada beberapa pendaftar yang sudah mulai berdatangan, jadi diharapin di dalam PLAC ini nanti Bung Nikita Dompas itu juga akan mencoba menjaring beberapa alumni yang tertarik untuk belajar lebih lanjut di industri musik dengan mencari tim magang yang bisa support di dalam industri musik gitu. Jadi terima kasih atas kehadirannya Om Bros dan mbak-mbak yang cantik dan saya persilakan Bros Nikita untuk memulainya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Selamat siang teman-teman semua. Ada yang anak SMAPL enggak? Enggak, bukan yang udah lulus, yang masih sekolah. Lu angkatan 27? Lu juga? Oke. Tertarik musik apa? Enggak? Tertarik. Oke. Mukanya kayak vokalis-vokalis. Kayak lu Le waktu masih muda. Mukanya. Nama saya Nikita Dompas, nama gue Nikita Dompas, SMAPL angkatan 99 sama Dimas Bancet juga dan Christian Sugiono juga bareng kita. Gue salah satu dari beberapa anak SMAPL yang memutuskan untuk terjun 100% ada di bidang musik dan entertainment lah. Yap, kalau cerita sedikit memang dari SMP udah ngeband, udah ikut festival band, ikut macam lah, ikut festival di sana, festival di sini gitu. Terus major instrumen gue adalah gitar. Waktu SMP pernah ikut festival band, terus kebetulan jadi gitaris terbaik ceritanya. Kan ceritanya ya, soalnya belum banyak lawannya waktu itu. Jadi mungkin nggak ada pilihan lain kali ini. Jadi begitu gue lulus, masuk SMA, cerita itu tuh kayaknya terdengar ke senior-senior gue. Terutama kayak model-model Winky gitu-gitu ya, yang karena gue dulu satu les gitar sama Winky. Jadi Winky waktu itu Winky 2 tahun di atas gue, jadi Winky les di Rossi Musik, gue juga les. Pokoknya dulu gue bilang sama guru gue, pokoknya nih yang anak SMPPL nih, yang Winky dulu waktu SMP kumisan. Pokoknya nih anak SMPPL yang kumisan ini, gue pokoknya dia belajar apa, gue mau ikut aja. Akhirnya ketemu lagi di SMA sama dia, terus ngejam segala macam. Tapi pada saat itu tahun 96, waktu baru masuk SMAPL, yang lagi ngetren dari dunia permusikan tuh adalah musik rata-rata Britpop gitu. Jadi kayak Blur, Oasis, The Cure tuh dulu bule bandnya bawain The Cure ya.
ya kan, The Cure, terus banyak lah anak-anak PL. Nah, pada saat itu ini gue cerita agak dari awal karena ini mungkin quote unquote yang menjadi USP-nya gue gitu, unique selling point-nya. Karena kita semua mulai dari hal yang kita passionate gitu kan sebagai musisi. Nah, dulu kita waktu masih muda sih nggak mikir apa-apa, pokoknya gue ngeband, gue mau terkenal, ntar gue dapat duit dari sini, terus gue tour kemana-mana, naik pesawat, pokoknya gue nggak pulang, kalau bisa pulang cuman setahun, cuman sebulan di Jakarta gitu, mikirnya gitu kan dulu kan, karena kita nonton dulu di TV gitu, kalau band-band tuh pasti gitu, Bon Jovi tour nggak pulang-pulang, Metallica tour nggak pulang-pulang. Kenapa gue mulai dari cerita di SMA PL yang cukup berbeda, karena pada saat itu gue menemukan bahwa memang musik yang gue suka bukan musik yang anak-anak suka juga pada saat itu. Cuman for the sake of being different aja pada saat itu, gue bersama satu juga angkatan kita juga 99 namanya Rifka Rahman. Rifka sekarang adalah kalau mungkin teman-teman tahu band Baku Cakar yang bandnya Glenn Fredly. Rifka di situ menggantikan quote unquote menggantikan posisinya Glenn kalau nyanyi, terus dia juga pegang namanya playback engineer, jadi laptop isinya semua data-data musik yang dimainkan gitu. Jadi ada misalkan ada choirnya masuk ke data audio itu, dan juga sama Isyana Saraswati dia. Nah, terus satu lagi dengan Adra Karim juga anak 99 juga. Kita bertiga ternyata sok-sokan suka, kita beda sendiri yuk, kita bikin jazz gitu. Waktu itu ngomongnya begitu. Baru mau tren pada saat itu adalah acid jazz namanya. Jadi kayak jazz, pop, funk, incognito, brand new heavies gitu-gitu. Pada saat itu kita mulai bikin band, namanya jelek banget. Namanya Susu, jelek banget pokoknya kalau menurut gue tuh namanya apa lagi gitu kan. Cuman dari situ kita mulai ngelihat bahwa ini sebetulnya bisa menjadi, pelan-pelan kita lihat ini bisa menjadi profesi sebetulnya pada saat itu. Dengan keterbatasan yang kita punya, jadi kita ngumpulin duit jajan nih. Waktu tahun 96 itu kita ngumpulin duit jajan, bikin lagu-lagu sendiri, kita bikin demo di studio, masih zaman pita pada waktu itu. Jadi kita ke studio, kita belanja pita 2,5 inch. Pita 2,5 inch, kita pergi ke studio yang kita nggak tahu gimana cara kerja di studio. Di sana kita belajar rekamannya jadi, terus mixing dan mastering. Waktu itu mixingnya sama mixing engineer-nya. Pokoknya sok keren lah pada saat itu lah. Pokoknya dari duit yang kita punya, kita mau karya kita di mix oleh yang nge-mix albumnya Dewa. Namanya Wolf dulu. Jadi kita samperin tuh dia ke studionya Anang waktu itu. Mixing sama Wolf, mastering engineer-nya sama Indra Kadarsi Slang dulu. Jadi kita udah mixing, mastering. Setelah itu kita dapat master tape. Habis itu mulailah ini. Gimana, ini udah mulai segi bisnis nih pada saat itu nih. Gimana caranya kita menduplikasi dari satu master tape itu menjadi, waktu itu kita rencananya mau bikin 1000 kaset, tapi duitnya kurang, jadi cuma 500. Itu juga gue karena kenal sama salah satu karyawan di Aquarius Mahakam. Jadi yang gue bisa samperin karena gue sering ke Aquarius Mahakam, pulang sekolah nyari-nyari kaset, terus kenalan sama orang itu bilang, Mas kalau mau cari kaset kosong yang defect gitu atau bekas dan kondisinya kurang oke tapi masih bisa ditiban lagi, hubungin saya aja gitu. Udah ya, jadi ke sana kita beli kira-kira waktu itu 600 kaset. Ini purba banget zamannya. Jadi kita ada satu master tape waktu itu CD taruhnya dari CD player, terus aux-nya kita sambungnya semua orang bawa kompo masing-masing dari rumah. Kompo masukin, dicolok belakang, jadi ada 4. Jadi satu master tape 4. Tiap hari pulang sekolah tuh kita dedicated untuk bisa ngerekam 100 kali. Jadi gue dengerin lagu yang sama, side A, side B, 100 kali selama 5 hari itu kayak mau gue banting kaset gue sebetulnya sama anak-anak. Udah jadi kaset, terus mikir gimana nih harus ada covernya. Covernya waktu itu, jadi kita di antara kita sendiri nih. Jadi vokalis kita dulu, sekarang jadi penyanyi top lah, namanya Lea Simanjuntak.
Jadi Lea itu dulu anak percik. Gue juga kenal karena nemu namanya di dulu ada namanya lomba cipta lagu remaja. Terus dia salah satu penyanyi. Terus teman gue tuh anak percik ngomong, ini teman gue nih nggak punya band. Tapi kayaknya pacarnya anak PL nih, anak 94 katanya. Ivan Bornok namanya dulu. Sama Ivan kan. Wah, gue tahu tuh kakak kelas gue tuh. Ntar nih gue coba deh. Gue telepon. Masih zaman dulu. Halo, selamat malam. Bisa bicara dengan Lea gitu. Dari siapa nih? Dari Nikita SMA PL. Gue bilang gitu kan. Oh iya kenapa? Mau nyanyi gak sama gue gitu. Gila dulu kayak nggak ada takut-takutnya. Dia cuma bilang, ayo ketemuan di mana ya? Di dekat Taman Gajah situ. Nah cowok lo anak PL kan? Iya alumni 94. Nah ketemu tempat deket DW aja tempat nongkrong cowok lo tuh situ gitu. Gak ada ketemuan. Kenal juga enggak, cuma nunjuk-nunjukkan. Lea ya? Ini kita kan ya? Iya gitu. Udah. Latihan yuk, rekaman yuk gitu. Udah jadi pendek ceritanya seperti itu. Kita buat. Terus salah satu vokalis kita juga anak SMA 3 namanya Putri. Dia itu bisa, apa sih dulu? Kalau sekarang mungkin, apa tuh? Kalau ngedesain gitu, graphic design yang kayak Adobe gitulah. Cuman, bukan bikin gambar-gambar gitu loh. Desainer ilustrator gitulah kayak sekarang ilustrator lah. Gue nggak tahu zaman dulu masih pakai apaan. Akhirnya dia bikin, masternya dibikin, kita bikin covernya di Melawai ada ini kan tukang bikin piala tuh. Nah dia juga bisa bikin cover itu katanya. Katro lah pokoknya. Nanti kalau ada, gue sebetulnya tuh ada gambarnya, gue nggak lupa, makanya gue nggak bawa materi karena gue lupa gue taruh di mana. Itu mesti ada foto covernya, kita rame-rame foto di backstage PL Fair tahun berapa gitu. Pokoknya lusuh banget lah pada saat itu. Dan drummer gue namanya Brian, anak SMA 6. Ini ada cerita, pokoknya cerita gue ini agak mesti tarik di belakang karena kelucuannya dimulai di sini. Jadi itu barangnya jadi, kita spare kira-kira 10 kaset kita nggak jual. Karena kita mau kasih ke label. Cuman yang lain dengan tujuan buat balikin modal kita rekaman, kita mulai berdagang lah di situ. Berdagangnya tentu ke kelas 1 dan kelas 2. Jadi mungkin yang anak 2000 apa anak 2001 pasti punya lah kaset gua dulu. Karena wajib lah, anak 99 sih kalau enggak sih jitakin dulu harus wajib. Pertama angkatan sendiri wajib beli, karena harus mendukung teman-temannya kan. Cuman goceng-goceng doang dulu kan gitu. Ini goceng nih beli nih kaset kita gitu kan. Tapi waktu itu kalau anak-anak beli, kita tuh suka kasih free ride lah ke mereka. Kalau ada acara apa-apa mungkin Alan lu tahu ya, dulu ya kalau Susu main kan isinya krunya anak PL macam-macam kan. Ada yang satu bawa bass, yang satu bawain efek sebiji. Kru. Jadi masuk ke acara-acara pensi gratisan semua gitu. Itu return yang bisa kita kasih lah ke teman-teman pada saat itu kan. Sampai di situ kita jadi main di pensi-pensi, nama udah mulailah terdengar pada saat itu. Lalu kita ke label-label. Ini ada satu cerita yang menurut gue ini mungkin azab. Jadi gue sama Brian ini, drummer gue ini, kita berdua yang bertugas buat menjalankan ke label-label nih kita berdua. Rifka tugasnya dia pada saat itu adalah pokoknya archiving semua yang berhubungan dengan data musik, terus proses post production pada saat itu Rifka. Yang proses jualan tuh gue sama Brian. Jadi kita nyampe nih ke Sony waktu itu, kita dengar Sony ini lagi nyari band. Gitu. Kita ke Sony deh, kantornya Sony baru buka waktu itu di Jalan Wahid Hasim di Menteng. Jadi pulang sekolah, gue jemput Brian ke SMA 6, kita jalan nih ke Sony. Kita udah bertaktik pada saat itu. Mau ketemu, kita udah janjian ketemu dengan A&R. A&R adalah pekerjaan artis dan repertoire di mana di label itu adalah dia yang menentukan siapa yang masuk ke dalam label ini gitu. Yang ini si artis ini worth it gak nih kalau gue sign. Pada saat itu Sony baru buka, yang desain nama dia adalah mereka ngincer, yang setahu gue yang pertama kali desain adalah Riff pada saat itu Riff desain nama dia. Habis itu The Groove, ada 2 lah. Nah kita mau masuk nih ke sana nih sebagai yang genre-nya nggak terlalu jauh sama The Groove. Kalau lo ke kantor label pada zaman dulu itu CD demo atau kaset demo tuh tumpukannya ini banget, tinggi banget.
di kantor ENR itu. Nah gue lah sama si Brian ini, gue bilang sama Brian gini, Bri, lo ngobrol sama ENR-nya, pokoknya lo ngobrol, lo alihin, begitu dia melengos, kaset kita gue naikin paling atas. Yang paling atas gue taruh paling bawah. Gitu. Dengan tujuan, itu licik sih ya. Dan itu sebenarnya tindakan kriminal ya. Dan ini makanya gue bilang azabnya kenapa? Karena yang paling bawah itu, ada sebuah band yang gue udah naikin nih. Terus waktu pulang Brian tanya sama gue, tadi yang lo naikin ke atas band apaan? Sheila on 7. Gue naikin aja ke bawah, gue turunin aja ke bawah, punya kita ke atas. Yang desain Sheila kan akhirnya. Dan ada plot twistnya adalah si Brian itu adalah drummer Sheila gak lama kemudian. Jadi kan, makanya gue bilang ini azab gue ada di situ tuh gitu kan. Jadilah kita gak terima di situ, tapi ada label lain yang suka sama kita. Ya waktu itu adalah EMI, EMI baru buka. Waktu itu Slang baru ganti formasi, Bongki dulu basisnya, jadi kerja di label di EMI. Kita latihan di dekat SMA PLC ini namanya studionya FIM nama studionya. Jadi pulang sekolah ke FIM latihan, anak-anak FIM lihat, ini anak kayaknya oke nih gitu. Panggil ketemu si Bongki lah, ngobrol sama Bongki bilang ini gue mau sign kalian, waktu itu vokalis gue si Lea Simanjuntak itu, Brian udah cabut bikin band tiket dulu baru akhirnya ke Sheila. Drummernya akhirnya gue pakai, dulu sempat pinjem angkatan 94 namanya Ardi. Gitu. Jadi sempat Ardi yang main drum 94. Habis itu kita mau desain. Gue ceritain kegagalan demi kegagalan yang ada di dalam karir bermusik gue yang ternyata gue pikir gue akan menjadi anak band, desain dan lain-lain. Ini soalnya failure after failure lah gitu. Yang kedua adalah ketika desain itu, ketika kita mau desain di film, gue ingat di hari Jumat yang sangat fitri gitu. Pagi-paginya si Lea Simanjuntak itu telepon. Dia bilang, Nick nanti kita latihan kan ya jam 1 di film gitu. Oh iya kan sekalian kita mau sign sama EMI. Oh iya bener. Ntar kita ketemu dulu yuk sama anak-anak semuanya. Gue mau traktir makan dulu nih katanya gitu. Wah iya udah dong boleh dong gitu. Jadi jam 11 setengah 12 kita ketemuan deket situ lah kita makan. Ternyata di saat dia makan itu dia bilang, guys gue mau cabut. Di hari yang sama kita mau resign nih. Gue mau cabut dari band ini gitu. Loh kan kita udah mau desain ini hari ya. Gue bilang gitu. Oh lo cabut kenapa? Karena gue ditawarin tour jadi backing vokal. Berapa kayak 20 kota lebih gitu. Dan gue harus komit di situ. Ya tapi kan ini kan album kita sendiri, lagu kita sendiri. Chancesnya probability-nya lebih besar untuk kita bisa own the rights gitu kan dari lagunya ini gitu kan. Habis itu dia bilang, tapi ini Christian nih. Terus gue gak bisa ngomong sama anak-anak, gak ada yang bisa ngomong apa-apa. Oh Christian ya? Oh kalau Christian ya udah katanya. Kalau Christian ya kita mundur kan. Masa gue diadu sama Christian? Christian habis itu bandnya ada yang ketawa lagi. Terus gue kayak aduh. Gue ngomong apa? Pada itu ya udahlah. Akhirnya dia mengundurkan diri dan dia izin balik habis traktir. Untung dibayar kan? Kalau enggak. By the way Lea akhirnya nikahnya juga anak PL 4 tahun 98. Dan akhirnya dia cabut. Anak labelnya datang marah-marah. Si Bongki itu marah. Wah gila lo gak profesional banget. Lo susah karirnya kalau kayak gini. Baru mau desain yang ini cabut. Akhirnya kita tadinya berkomitmen untuk tetap melanjutkan ini. Cuma pada saat itu udah pada masuk kuliah, semuanya udah buyar. Di situ gue pikir ya udahlah ya, ini mungkin karir gue selesai di sinilah. Gitu, gue akan menjadi cuman sebagai dongeng aja nih dulu, gitu. Kayak urban folklore lah gitu lah. Dulu pernah ada band namanya ini, terus gitu kan. Ya udahlah, kita pasrah aja. Karena gak lama kemudian ya kita bubar. Habis itu gue mulai ikut sebuah workshop pendidikan jazz. Gitu. Di sana bersama Adra Karim juga yang anak PL juga bareng. Ikut jadi lebih serius. Teman-teman juga
Si Rifka akhirnya sempat kerja kantoran di Garuda Food. Terus yang lain juga ada yang kerja kantoran. Lea tetap kuliah sambil nyanyi. Si Brian akhirnya nelfon bilang, gue akhirnya masih Sheila on Seven itu tuh gantiin drummernya. Dan dia paling lama tuh, kayaknya ada 18 tahun sampai akhirnya dia resign dari situ gitu kan. Dan kita menempuh jalan masing-masing. Nah disinilah mulai dimana gue ngelihat bahwa dulu gue sekolah namanya Institut Musik Daya, sekolah independen. Jadi kita memang waktu itu jatuh cinta mula-mula gue tuh ternyata sama jazz itu karena memang kok rasanya kayak aneh gitu kalau didengerin gitu kan. Ini chord-chordnya chord apa sih, kok miring-miring atau apa gitu. Akhirnya tertarik buat kedalamin. Tahun 2003 pada saat itu akhirnya gue memutuskan untuk oke gue fokus nih. Gue mau ngambil sekolah, belajar soal musik. Pada saat itu gue belajar soal arranging, composition sama pedagogi. Pedagogi itu ilmu untuk ngajar. Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya beli-beli kebutuhan lifestyle dan travelingmu? Ready? Easy. Bisa, karena semua ada di genggaman. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo. Dulu gue pikir ketika gue ngambil pedagogi, gue tuh pengen jadi pengajar. Udah dimantapkan lah gitu. Gue kayaknya di sini deh. Mau jadi dosen deh, kayaknya dosen musik gitu. Ngajarin komposisi, nanti karirnya jadi dekan gitu-gitulah. Udah ketebak lah pada saat itu, pengennya begitu. Terus pada saat itu ya pasti gue sambil main-main. Jadi gue menata karir gue tuh ketika gue sekolah, karena waktu itu orang tua bokap gue by the way almarhum alumni PL juga tahun 77, Jeffrey Dompas kalau tahu. Jadi bokap waktu itu bilang kayak susah buat dia kasih blessing untuk gue buat sekolah musik karena mau makan apa katanya gitu. Ya tetap sih makan sih nasi juga. Tahu tempe ayam kalau ada gitu. Nah pada saat itu cuman gue bilang gue meyakinkan bahwa ya gue bisa kok ini gitu. Gue sekolah terus bokap gue bilang ya budget gue udah habis nih buat nyekolahin lo di Atma Jaya gitu kan. Udah gitu lo nggak lulusin lagi ya lo cari duit sendiri deh buat sekolah. Akhirnya pas dia bilang gitu ya udah gue terima challenge-nya pada saat itu ya gue sekolah dan sambil nge-gig juga gitu. Main di macam-macam wedding, terus gue belajar ikut semua orkes yang ada di Indonesia. Jadi gue ikut ADMS, gue ikut Erwin Gutawa. Karena waktu baru mulai itu kan gue belajar bahwa di guru waktu gue mulai serius ada satu hal yang gue yang gue miss pada saat waktu itu adalah kemampuan gue untuk membaca notasi pada saat itu. Jadi gue mulai dari nol, gue belajar lagi baca not balok gitu loh. Baca not balok, biar gue bisa baca, biar bisa main di orkes, biar bisa main di mana-mana. Akhirnya ikut main di Mas Adi pernah, main Andi Rianto pernah, Aminato Kosin, Erwin Gutawa yang paling lumayan sering gue sama Erwin Gutawa. Jadi gue sebetulnya ketika ada di orkesnya mereka tuh gue quote unquote mungkin mencuri ilmu pelan-pelan lah gitu, ngelihat oh Mas Erwin tuh gini, Mas Adi begini, terus Indra, gue yang paling lama sama Indra Lesmana. Indra Lesmana tuh gini toh, gitu lah, belajar kayak gitu sampai pada akhirnya di saat yang bersamaan karena gue pikir gue masih juga seorang pengajar, akhirnya gue ini ada satu milestone yang juga mungkin quote unquote gue gak bisa bilang ini failure, cuman ini keputusan gue yang lumayan gue sesali ternyata. Jadi tahun 2000, ini gue udah lulus kuliah, jadi udah mulai bekerja lah, ngeband sana ngeband sini. Tahun 2006 ada teman kuliah gue namanya Satrio. Si Satrio ini gitarisnya Malik and the Essentials pada saat itu. Terus dia resign dari Malik, dia nelfon, nih gue mau cabut nih dari Malik. Gue cuma ada 2 kandidat, kalau nggak lo
ada teman gue satu lagi namanya Adri. Kalau nggak lo Adri. Tapi kayaknya Widi karena lo lebih main sama Widi, kayaknya Widi mau milih lo deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah deh, gue gantiin lo aja deh Malik. Santai kok gue bilang. Gue hafal juga lagu-lagunya gue bilang gitu kan. Kalau lo nggak bisa kan gue suka gantiin. Oh ya udah. Besok kan dia telepon lagi. Kok dipikir nggak usah deh. Nggak asik mainin Malik. Lu bikin nama gue aja deh. Udah biar si Malik suruh cari gitaris lain aja deh katanya. Oh ya udah. Lu bikin nama gue. Gue tuh nurut-nurut aja sama dia. Ya udah oke. Bikin lagu sama dia. Tiap Senin kita janjian bikin lagu. Bikin lagu. Bikin lagu. Banyak gue bikin lagu sama dia. Ini dengan background ya. Gue tuh pendidikan musik, sarjana musik, komposisi, aransemen, orkestra lah pokoknya mindsetnya. Bikin lagu sama dia. Lagu yang sangat amat pop. Gitu. Terus kita jalan nih. Ini jadi band nanti nih. Oh ya udah boleh. Nama bandnya apa? Ada nama bandnya Alexa nih, dia bilang gitu. Jadi gue ikut tuh. Jadi pembuatan si band Alexa itu lagu-lagunya salah satunya 3 lagu tuh gue yang nulis. Ada judulnya Jangan Kau Lepas. Terus tahu kan lagunya ngetop banget itu ya. Ngetop parah lagunya. Nah, cuman ini ada ketololan dan ego. Ini gue belajar banyak banget. Ego gue pada saat itu sebagai anak yang sarjananya musik. Jadi di saat yang bersamaan gue nulis itu gue sambil apply kerja. Terimalah gue di Universitas Pelita Harapan jadi dosen. Di dosen musik di Universitas Pelita Harapan. Dan di salah satu. Jadi gue ngajar di 2 tempat. Dua-duanya di universitas. Terus gue bilang sama si Satrio ini. Sat, ini gak deal nih sama labelnya nih. Gue udah BU nih. Masa gak jadi-jadi sih? Gue bilang gitu. Lama nih dari label nih. Udah deh gue kerja dulu deh. Gue kerja di universitas saja deh. Ya udah nggak apa-apa, dia bilang gitu. Tapi lu cari ganti ya katanya gitu. Akhirnya gue cariin lah ganti. Ada nih teman gue main futsal deh. Ada dia bisa main gitar katanya gitu. Jadi gue kenalin, jadilah tuh namanya si Rizky, panggilannya Kirong. Terus sebelum dia rilis, Satrio bilang sama gue, ini learning yang menurut gue cukup gue sesalin di dalam hidup gue nih. Ini salah satunya ini adalah, dia bilang gini, itu 3 lagu, kredit nama lo mau taruh di situ enggak? Itu kan lo nyiptain. Kagak, gue malu gue nyiptain lagu kayak gitu, gue bilang. Berarti lo enggak deh? Opportunity loss. Duit gue berapa coba? Ya kan? Royalty gue udah buy. itu karena ego sama apa ya? Sama pride gue ketinggian pada saat itu. Karena memang ini salah satu yang gue belajar kayak. Enggak terus lo jadi sarjana terus lo kayak. Dulu idealismenya tuh tinggi gitu kayak. Musik tuh harusnya nggak seperti ini musik. Harusnya seperti ini. Karena gue buat lagu sama dia itu kayak di tailor made. Kliennya di depan gue gitu labelnya. Kita bawa, kita present lagunya nih. Misalkan lagunya gimana sih? Takkan pernah gitu kan. Coba lo dengerin. Yang lo gak suka bagaimana ya? Terus orang label lagi nih. Kayaknya pre-chorusnya gak enak deh. Kalau gue ganti gini gimana? Nah itu enak tuh, oke. Jadi bener-bener kayak custom made gitu. Dan itu bentrok sama idealisme gue dalam berkarya gitu kan. Gue akan ceritain banyak bentrokan idealisme gue di dalam industri permusikan ini gitu. Karena apa yang gue pelajarin di sekolah itu sangat amat, everything was so idealistic lah. Kalau bikin aransemen strings tuh begini. Ini nggak boleh nabrak kontrabasnya sama cellonya sama double bassnya sama string sama violin viola jalannya gini. Kalau si viola mainnya begini, gitarnya nggak boleh gitu. Tenor saxophone sama altonya juga harus begini gitu. Jadi begitu gue di depan klien lagunya diobrak-abrik gitu gue kayak masa kayak gini sih gitu. Udah capek-capek sekolah, kok nggak seperti yang gue bayangkan gitu kan. Akhirnya Patu Satrio nawarin, beneran nih? Ya udahlah Sat, tarik aja nama gue di situ, malu gue. Gue bilang gitu, bener ya? Gak bisa ini lagi loh, gue udah mau daftarin publishing nih katanya. Pokoknya kayak dia mah dia going once, going twice, going thrice. Udah, gak usah gak apa-apa. Buat ngajar lagu yang meledak, dak. Pokoknya ini udah banyak lah hal-hal yang
karena pride-nya ketinggian pada saat itu. Akhirnya di saat juga pada saat itu ketika gue ngajar baru gue ngerasa, kok duitnya nggak banyak ya? Kok gue kok nggak kok gue nggak merasa apa yang timbal balik ke gue kok kayak kurang gitu dengan apa yang gue pelajarin pada saat itu. Akhirnya waktu itu pas mau menikah terus istri gue juga tanya kayak, emang lu paling suka yang mana sih gitu? Yang paling lu suka, gini deh kalau lu nggak dibayar, lu paling suka ada di mana? Gue paling suka ada di atas panggung sebetulnya sih, manggung. Atau di production, gue jadi produser, itu gue suka. Coba aja pursue yang itu dulu. Manggung kalau ada siapa gitu. Akhirnya mikir apa sih yang belum ada di Indonesia, balik lagi nih. Kita ngomongin soal USB tadi. Nomor satu adalah ketika pada saat itu gue melihat, oke, dengan ilmu yang gue punya, I can arrange, gue punya networking cukup baik di antara musisi-musisi, gue bisa nulis partitur, bisa baca, apa yang bisa gue kerjain. Akhirnya gue mencari hal yang dulu mungkin belum umum di Indonesia pada saat itu. Mungkin 15-20 tahun lalu belum umum adalah ketika seorang penyanyi solis itu punya musical director namanya. Jadi dia kalau di internasional tuh udah common banget lah. Jadi kayak misalkan let's say Barbra Streisand punya musical director yang selalu mendampingi dia kemanapun dia pergi. Dan yang dia kerjakan adalah kalau misalkan Barbra Streisand harus main sama orkestra, yang jalan dia ngomong sama orkestranya. This is how you gonna play this, bla 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 bla. Ini chartnya, ini ininya, pemainnya bisa siapa aja gitu. Akhirnya gue propose idea itu ke Andin pada saat itu. Karena pada saat itu juga Andin minta gue produce albumnya. Terus gue bilang, lo mau gak coba kalau gue jadi musical director? Lo gitu. Kayak gimana tuh ya? Dia bilang gitu juga gak tahu karena belum umum. Jadi semua yang berhubungan musik, gue yang take care lah. Dari direction apa yang mau kita lakukan di waktu itu tahun 2008. Direction musik seperti apa yang mau kita achieve di 2008. Lalu 2009 kita mau bikin apa, terus milestone apa yang mesti kita capai dalam waktu sekian gitu. Dia bilang, tapi biayanya berapa gitu kan. Hitung. Kalau segitu dia bilang, tunggu gue dapat klien yang memang bisa cover itu karena gue mau coba, dia bilang gitu. Dari gue ngomong tuh sampai kejadian tuh kira-kira mungkin 2,5-3 bulan gitu, baru ada tuh kliennya. Terus ya udah gue pakai kesempatan itu untuk benar-benar kasih tahu sama dia nih, this is gini nih ceritanya nih, caranya begini. Karena pasti si klien lu juga kalau ngelihat bahwa kok ada effortnya gede ya dari si artisnya ini untuk bikin show ini lah. Akhirnya dari tahun 2008 itu 2009 sampai sebelum COVID tuh gue jadi musical director dia udah hampir 10 tahun. Habis COVID berhenti, sekarang kita balik lagi, udah mulai kerjaan project. Nah di saat 10 tahun itu, gue ketemu dengan berbagai macam pengalaman yang ngebentrok-bentrokin idealisme gue juga. Karena kita ngomongin soal industri itu kan dari nol sampai jadi itu adalah sebuah industri gitu. Cuman industrinya berputar apa enggak, itu yang di musik kita masih telaah lebih dalam lagi gitu menurut gue. Karena kita sebagai musisi ini terus terang aja, kerjaan gue tuh kan ketengan. Jadi kayak minggu ini ada, minggu depan belum tentu ada, minggu depannya lagi ada, minggu depan lagi minggu penuh ada. Tapi bisa aja gue diem sebulan gak ngapa-ngapain. Bisa juga. Jadi di situ banyak banget gue belajar. Setelah ngerjain si Andin itu, akhirnya gue mulai ketemu diperkenalkanlah dengan event organizer, diperkenalkanlah juga dengan promotor, terus juga yang paling penting adalah diperkenalkan dengan brand. Nah, si brand ini dengan pendekatan yang sama yang gue kerjain. Salah satu proyek terbesar gue dulu ada event dari Philmoris dari Sampurna, tapi di Samsu namanya Urban Jazz Crossover kalau pernah dengar. Itu tour. Jadi yang nyanyi
penyanyi-penyanyi pop, cuman lagunya di aransemen jazz. Waktu itu pekerjaan gue, music director bukan gue, waktu itu Eki Humania. Tapi Eki itu minta tolong sama gue, Nick bisa gak lo jadi horn arranger? Jadi gue cuman aransemen alat tiup sama strings doang. Jadi gitu, cuman aransemen alat tiup sama strings. Mindsetnya masih sama kayak pada waktu itu. Jadi bikinnya ini adalah bikin, kalau kita di musik ngomongnya bikin magnum opus gitu. Jadi kayak bikin kayak Mozart aja gitu, gue bikin magnum opus aja nih, pasti nih karya terbaik gue nih ada di sini nih. Sementara waktu itu yang nyanyi, gue ingat ini saat itu yang nyanyi adalah Ari Lasso. Gue nelfon, Mas Ari, kita mesti cover lagunya Led Zeppelin rock and roll, cuman dibikin jazz. Mas Ari, lu nyanyi lagu rock and roll yang Led Zeppelin di mana? Oh sama nih, sama Mas Sidi kok gue, key-nya. Oh ya udah, oke. Berarti di G nih ya, gue bilang gitu. Iya di G, iya di G, benar. Oke, bikin lagu aransemen itu di notation gitu. Jadi Sibelius namanya. Jadi bikin di Sibelius, ada pokoknya gitulah, ada. Ini teknis banget lah, ada cross voicing, horn gitu. Pokoknya wah gila keren lah, gue bangga lah, gue bisa kayak ini nih hasil nih. Dateng gue latihan nih, bawa chart, bagi pemain-pemain, ini ya, oke main. Mas Arya nyanyi, nangkok gue, Nick tinggian nih, anjir. Lu bisa rubah sekarang gak? Waduh, berarti gue tuh mesti ngulang lagi semua proses pengerjaannya kan. Tadi mas next rehearsal deh, gitu. Jadi next rehearsal gue udah mulai gue rubah, tapi di situ untung gue cepat belajarnya. Jadi pas saat itu gue ngeliat, ini nggak bisa kayak gini model kerja ini, karena gue akan direvisi terus menerus. Nah, jadi ini masuk ke jadi USP gue pertama adalah gue agak out of the box mikir di dalam terms of arrangement lah, gitu. Karena gue dengar musik banyak banget, walaupun gue sekolahnya jazz, gue dengerin semua juga gue dengerin gitu. Jadi influence-nya mungkin banyak gitu. Yang kedua adalah yang ini, yang gue rasa mungkin gue berharap teman-teman arranger atau musisi yang lain aware akan hal ini karena ini lumayan penting. Jadi setelah itu cara gue bekerja adalah semua lagu yang diberikan sama gue dan klien itu nggak mau denger kalau kita masih kerjain di laptop karena dia nggak kebayang kan karena jadi mindsetnya gini. Kalau dia bisa ngaransemen, ngapain dia hire gue? Dia akan aransemen sendiri juga. Cuman kan karena dia nggak ngerti, makanya dia minta gue tolong. Gitu. Jadi sebetulnya kita tuh mereka on par. Sama-sama butuhin gitu loh. Jadi ketika gue ketemu klien gue bilang kayak, Nick gue gak bisa ngebayangin nih kalau masih komputer. Oh oke. Gue mikirnya gue bikin di komputer supaya kalau direvisi gampang. Akhirnya gue coba cara lain. Akhirnya gue sama kombonya kita bikin, tapi lagu kita bagan-baganin. Jadi gini, ini tapi jadi sangat amat fleksibel untuk direvisi gitu. Jadi ini bisa jadi misalkan groove di verse-nya rock gitu, terus groove di pre-chorus-nya nge-swing, terus groove di chorus-nya disco gitu misalkan. Nah, hal ini nih masih bisa kita replicate ke tempat-tempat lain. Jadi kalau si klien ini minta, masih bisa di tailor made lah. Oke. Akhirnya pada saat setelah itu cara itu ternyata work out. Dan mungkin USB kedua yang nggak punya yang belum dimiliki oleh teman-teman gue yang musisi adalah gue tuh bisa direvisi tapi ditungguin. Jadi lo bisa revisi gue, lo tungguin aja nggak apa-apa. Gue nggak bakal feel under pressure juga. Lo mau berdiri depan sini, sering kok mereka nungguin tuh kayak revisi ini sekarang nih, ayo udah tungguin aja nggak apa-apa kok. Ini gue revisi sekarang juga, lo bisa lihat cara gue revisi juga. Jadi gue datang ke studio dan to cut the long story short, akhirnya setelah itu banyaklah pekerjaan-pekerjaan gue yang makin lama makin scale-nya makin naik. Dan promotor tuh ketemu gue karena tahu kayak ini anak agak nyeleneh sih sebetulnya, dia bilang gitu. Ini music director agak nyeleneh banget. Gue selalu bilang kayak musik lu tuh kayak apa sih? Gue tuh kayak David Foster and Friends, tapi sengklek aja. Cuma
cuman lebih sengklek dari David Foster aja. Tapi maksud gue gue pop juga gitu. Cuman bisa sengklek aja gitu gue bilang. Oh ya udah oke gitu. Jadi dikasih lah gue project-project yang sifatnya juga agak membingungkan gitu kayak promotor nyamperin gue kayak ini dia salah satu promotor dia ketua asosiasi promotor musik Indonesia namanya Dino Hamid. Dino ngajak gue ketemu ngomongnya gini, ya kan udah deket ya ngomong, Beb temenin minum dong katanya gitu. Udah kita berdua pergi minum nih di bar. Ini dia pokoknya beli minum sampai gue kayak udah kayak gue tipsi nih. Tanya udah tipsi belum? Udah, oke. Lo mau gak megang konser Syahrini ini? Mati gue bilang. Gak bisa nolak kan lo katanya gitu. Aduh. Ayolah kalau udah minum pasti katanya. Mau lah. Gue gak tahu lagunya. Sama gue juga gak tahu. Tapi kita belajar sama-sama gimana katanya. Ya ayo sih gue bilang gitu. Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya bertransaksi di luar negeri tanpa biaya konversi? Ready. So smooth. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Primo. Cuman yang liciknya dari dia adalah gini. Tapi nanti dari setiap ngulik, dari pakai YouTube lo ya, gue gak mau ngerusak algoritma gue nih. Atau lo enak aja, pakai YouTube lo lah. Kita harus sama-sama rusak algoritmanya karena denger-dengerin lagu Syahrini mulu. Nah di situ maksud gue belajar bahwa itu kan jauh amat sangat di luar comfort zone gue. Secara musik, secara disiplin ilmunya juga jauh. Tapi ini gue beruntung ketemu dengan penyanyi-penyanyi yang juga mau diajak kerja sama gitu, mau belajar bareng gitu. Terakhir salah satu yang besar tahun lalu gue kerja sama Wika Salim, sama Inul, sama Ayu Ting Ting gitu. Mereka mau kalau gue ngomong kayak Inul gitu ngomong, Mbak, kan aku udah belajar dangdut nih. Kita tukeran referensi mau nggak? Mbak dengerin Frank Ocean mau nggak? Jadi lo dengerin juga, gue juga dengerin gitu. Jadi kita sama-sama nih gitu. Ke Wika juga gitu, Wik kalau gini, lo mau nggak? Oh, mau mas, aku mas gitu. Ya udah kita sama-sama ya, sama-sama belajar ya gitu. Jadi mereka ada keinginan untuk elevate, gue juga. Nah balik lagi nih, setelah ngurusin perpanggungan, ada satu pekerjaan yang gue cukup mungkin penasaran. Waktu itu jiwa muda gue sangat amat meronta lah. Pada itu tahun 2005 Java Jazz pertama di JCC. Gue diwawancara lah sama sebuah TV O channel. Tanyain gini, Mas sebagai penampil di Java Jazz ini menurut Mas line up-nya gimana? Namanya juga masih muda ya. Umur 24 tahun kali waktu itu gue kayak, biasa-biasa aja. Nggak mau PL style gitu loh ngomongnya kayak biasa-biasa aja. Nggak jazz yang gimana-gimana banget kok gitu. Kayaknya nyampe ke Peter Gonta tuh. Jadi di suatu malam minggu Peter Gonta DM gue di Twitter tahun 2012. DM, bos weekend ngapain? Ngapain pak? Gitu. Ke rumah ya, mau ngobrol katanya. Oh iya siapa? Gitu. Gue udah lupa itu karena itu terjadi tahun 2005. Dia bilang, bawa gitar bos katanya. Oh iya dong kita ngejam-ngejam, boleh. Ya kan dia main keyboard, bawa gitar ngejam. Lo minum wine gak? Minum bos, minum. Ngobrol-ngobrol. Sama tuh gue modusnya sama gue tuh semua orang sama. Diajak minum, diajak ngobrol. Biar bisa dikulik hatinya gitu. Biar bisa dikulik hatinya kayaknya. Tapi akhirnya dia ngobrol sama gue. Pertanyaan pamungkasnya pas gue mau pulang dia bilang. Bos gue ingat lo dulu di TV, di O Channel pernah ngomong kayak gini. Ngomong apa om? Gue bilang gitu. Terus puterin videonya kan. Bangke nih gue bilang nih. Aduh mati gue bilang. Iya om, bener om. Kenapa lo ngomong gitu? Ya karena gue masih muda, gue bilang gitu. Emang lo pikir gampang bikin? Ya gak gampang sih setelah gue pikir-pikir. Emang terus kalau lo yang bikin lo bisa bikin lebih bagus? Bisa, gue bilang gitu. Yakin lo? Yakin gue bilang gitu. Oh ya udah, oke. Ntar anak gue nelfon ya. Gue baru ditelepon sama anaknya 5 tahun kemudian.
Kadang anaknya nelfon, Dewi Gonta, bos gue nelfon. Waktu itu ngajak, Mas besok ke kantor bisa, ngajak ngobrol. Mas kamu jadi program director untuk Java Jazz Festival? Hah? Mati gue bilang. Tapi saya belum pernah pegang festival Mbak. Ya belajar lah katanya. Ya iya sih, ya udah. Ya udah deh gue bilang gitu kan. Jadi emang paling gampang di industri ini tuh gue gampang banget dan lihat dari luar. Kalau lo dengerin cerita gue dari tadi, itu tuh gue tuh sotonya mentok banget. Sotonya terus idealismnya sama pride-nya tuh tinggi banget. Itu semua diruntuhin ketika gue terjun ke lapangan dan ngeliat bahwa nggak kayak gini sebetulnya cara kerjanya. Idealisme tuh bisa dipakai, idealisme dalam bekerja iya. Cuman idealisme gue dalam bekerja misalkan gue kerja harus I have to give 150% of this project gitu. Cuman apa idealisme gue di dalam musik masih bisa dinego nggak? Masih bisa. Itu gue belajar banget di Java Jazz. Ketika gue bilang nggak ada yang jazz banget lah, nggak ada yang biasa aja. Pas gue suruh pilih, gue dikasih kan, ini daftar ini uang belanjanya nih sekian. Make a good use out of it ya katanya gitu. Tahun pertama flop gue, flopnya karena merah itu gue. PNL-nya merah. Pasti ngeliat ke lihat ke direktur program, ini kenapa sih belanjanya kok jelek banget katanya gitu kan. Gue belanjanya waktu itu yang menurut gue ini loh, harusnya kita memberikan pendidikan musik jazz tuh seperti ini nih. Ini nggak ada yang beli tiketnya kan. Akhirnya kita suruh muter, akhirnya gue puter lagi gimana caranya tahun depannya bersama tim kita mikir, oke, gimana cara kita jualan festival ini? Karena satu jazz itu is not an easy market. Udah gitu marketnya sangat amat purist. Karena gue juga berangkat dari musisi jazz, gue juga tahu seberapa purist gue dulu. Habis itu akhirnya kita putar cara berpikirnya. Gimana cara kita cari musisi yang punya proximity sama jazz tuh gak terlalu jauh. Tapi bisa reflect ke ticket sales. Pokoknya yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita belanja yang reflect ke ticket sales directly. Jadi kita belanja nama-nama yang tahun depannya kita bounce back karena kita ngundang Daniel Caesar pada saat itu. Dia baru mau naik, agensinya juga udah nge-push dia buat naik. Harganya not bad. Itu dikeluarin langsung ludes tiket. Terus keluarin lagi yang setelah itu act keduanya juga jualannya bagus. Act ketiga jualannya bagus. Baru tuh gue bisa party. Ngambil pemain-pemain jazz yang menurut gue worth to watch gitu loh. Karena kalau ditanya sama wartawan selalu gue bilang kayak entry point orang terhadap jazz music tuh macam-macam. Entry point gue dulu jadi kena jazz karena gue waktu itu gue cabut sekolah karena jak jazz dulu. Hari Jumat gue mau datang dari pertama jadi gue cabut. Gue mau lihat, soalnya gue nonton Dewa 19 pada saat itu. Cuman begitu masuk nonton Dewa 19, gue ngerasa sayang gue udah beli tiket 3 hari. Jadi gue mau nonton yang lain juga. Disitulah gue jatuh cinta sama yang lain. Nonton Darusmana lah, nonton Dewa Bujana gitu-gitu kan. Yang Indonesia, nonton yang Incognito lah, nonton apa gitu yang internasional. Nah gue rasa kalau ada, kita tiap tahun 100.000 yang datang. Gue rasa kalau ada 10% orang kayak gue gitu, gue rasa marketnya akan tumbuh dengan cukup baik. Nah itu akhirnya yang bikin gue ngambil keputusan untuk memilih yang mana reflect ticket sales, tapi dari segi pendidikannya juga ada gitu. Karena back again gue juga sekolah pedagog, jadi ada ilmu untuk mendidik orang-orang yang datang ke festival ini loh, bahwa musik jazz itu juga ragamnya banyak, bukan cuma yang incognito, cuma ada juga yang swing, ada juga yang big band gitu-gitu. Dan punya misi tertentu untuk bisa selalu mengkolaborasikan musisi Indonesia dengan musisi internasional. Bukan cuma nempel, tapi gue kepingin justru si bule-bule itu yang nge-direct kita. Gitu. Jadi gue suka sama teman-teman gue yang memang music director, selalu bilang kayak, ini project ini sama bule-bule, lo yang kayak Adra gitu, Adra PL99, karena dia juga arranger, gue juga akhirnya bilang sama dia, ini ada project sama yang bule ini, lo yang handle ya. Jadi lo yang nulis chartnya, kalau bule-bule salah, mau marah-marahin aja, bule-bule suka sotoy soalnya gue bilang gitu. Mentang-mentang kita orang Indonesia gitu, karena suka ngerasa kalau
dia lebih jago padahal dia baca juga salah kok pas gue bilang. Jadi pendek cerita sharing gue hari ini sebetulnya lebih kepada it's not always an easy road di dalam pekerjaan musik ini. Udah pasti dan obstacle-nya tuh banyak, terutama dari diri sendiri gitu. Dari gue juga, kesotoy-sotoyan gue itu juga dan kita at the end of the day kita ngomongin soal industri, ya musik itu ya industri gitu, bisnis juga gitu, dimana kita juga harus mikirin gitu, perputarannya tuh ada nggak sih gitu, ada profitnya nggak sih buat kita sebagai promotor atau sebagai pelaku industrinya itu gitu. Karena ya itu kita buktikan minggu depan Java Jazz udah mulai, jadi mumpung kan lagi kosong, gue di sini dulu, minggu depan udah di Sandra soalnya di sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Tepuk tangan buat brother kita. Kita langsung masuk Q&A ya Nick ya. Oh iya. Gua ada ya? Iya, kan siapa tahu misalnya yang nonton nanti dari podcastnya bener-bener mau jadi apply. Biasa anak PL kan suka meng-apply-nya belakangan bro. Betul, oh iya. Sama. Nah lu harus coba share dulu tujuan lu. Mulai tahun 2015 gue ada bersama partner gue bikin studio namanya Shoemaker Studio. Kita fokusnya sebetulnya buat bikin live video konten gitu, jadi band biasanya atau nggak singer songwriter gitu. Karena kita kadang-kadang suka ngerasa teman-teman ini yang bermusik ini kadang-kadang mereka nggak punya konten untuk dijual ke siapapun kliennya itu, jadi kayak proper video. Jadi ya kita di shoot dengan profesional gitu-gitu, dan khusus buat acara di PLAC ini gue bilang sama budget kalau ada anak SMA atau yang siapapun yang lagi gap year ataupun lagi gap year atau anak SMA yang kepingin ikut berpartisipasi jadi magang di tempat gue gitu, yang bisa ngedit video, yang tertarik dengan kamera gitu-gitu, jadi bisa, atau bantuin gue mengkurasi, itu juga most welcome banget, apalagi buat anak-anak PL. Kebetulan kreatif director gue di studio itu juga anak PL juga, Surya tuh angkatan berapa ya? Ada yang angkatan Surya kali ya? 2007 tadi lo bilang. 7 kali ya? 8 ya Surya? 2008. Ya, Surya kerja di tempat gue juga 2008 gitu. Dia yang pokoknya yang ngurusin semua kreatifnya dialah gitu. Ya mungkin nanti di linknya di podcast ntar kita kasih alamat email kali ya. Boleh. Sama ini gue nanti kasih link ke YouTube-nya ini aja. Pekerjaan apa aja yang gue lakukan di situ. Siap. Nah untuk Om Bros di sini, ini kita langsung masuk ke Q&A ya. Boleh. Kalau ada Om Bros, sebenarnya mungkin kita juga lebih terbuka. Kalau Om Bros punya saudara juga di luar PL juga. Iya boleh. Boleh untuk coba magang di tempat kita. Tapi kita mungkin akan memprioritaskan anak PL. Betul. Karena kita kan ingin berbakti dengan sukarela hati dan pengennya anak PL juga yang menjadi tumbuh maju gitu. Nah Om Bros, kalau ada pertanyaan nih karena terkait industri musik, jadi pertanyaannya tolong jangan minta nih kita ngajarin gitar atau apa, jadi kayak yang related dengan industri musik, intinya supaya bisa ngasilin cuan bersama gitu. Iya betul. Apa ada pertanyaan nih Om Bros? Kalau ada pertanyaan? Nggak ada nih kamu nih? Ada tuh. Oh ada, oh siap. Sebutin namanya ya bro ya, sama angkatan PL-nya. Hai Nick. Halo. Gue Edo, angkatan 2006. Oke. Gue tertarik banget bagaimana lu tadi menjelaskan journey lu. Salah satunya idealisme lah ya. Nah itu kayaknya walaupun industri gue juga mungkin berbeda, tapi salah satu yang mungkin itu core-nya kita dari PL juga salah satunya idealisme itu adalah salah satu yang kita bawa lah. Betul. Cuman kan fleksibilitas salah satu yang tadi lu highlight juga. Betul. Ya apalagi industri musik, industri kreatif ini juga nggak selalu kita harus punya idealisme kaitannya dengan industri kreatif ini, memang pasti juga ada hal-hal yang kita harus fleksibel lah ya. Cuman kalau ngelihat era sekarang, khususnya kan lu ngejalanin dari era analog tadi, kaset, kita segala macam, sampai kemudian sekarang kita ada di era digital. Everything digital lah ya. AI apa segala macam, musik bisa segampang itu orang untuk upload.
bagaimana lu melihatnya? How it's impact to the music industry lah. Oh iya. Kayak Oke. apakah dengan simplifikasi itu kehilangan core-nya Iya. untuk musik? Gue cuma pengen lihat dari Oke. opini lo. Thank you. Oke, thank you. Thank you banget Dok, pertanyaannya. Gue mulai dari ini aja, dari AI itu kan kayak Suno. Suno tuh Suno adalah sebuah web atau app base sekarang, gue nggak tahu deh. Suno, jadi itu bisa di prompt untuk dia nulis bikinin gue lagu, bunyinya kayak Rizky Febian dong. Gitu. Terus lagunya tentang cinta yang apa gitu. Tapi highlight saksofonnya ya gitu. Mungkin dalam waktu berapa second gitu, minutes lah. Itu lagu keluar, bener-bener seperti yang kita pengen. Gue selalu ditanyain soal itu kan ya. Menurut gue selalu menjadikan even ChatGPT atau jadiin apapun itu AI tools itu buat nemenin gue untuk kalau kata bini gue udah kayak orgel karena gue suka ngobrol-ngobrol sama ChatGPT gitu kan. Ngobrol, nanya, dia tanya gue tanya balik gitu. Jadi gue jadiin itu udah bestie gue lah sekarang deh. Jadi gue jadiin temen gue buat mikir. Jadi gue tanya misalkan, gue buat lirik tentang tentang keadaan ekonomi saat ini kira-kira kayak gimana? Gue lihat, gue revisi sini deh, yang ini itu satu. Itu berarti itu bisa jadiin tools dan temen buat kita berkarir gitu, berkarya sorry. Tapi kalau kita lihat, karena gue berangkat dari era analog juga, yang gue bisa lihat itu kan waktu tahun 2020 ketika COVID, banyak banget musisi yang tumbuh dari rumah karena COVID. Setelah itu yang kita bisa bedakan sebelum dan sesudah COVID ada, lu bisa ngelihat kalau if you're a musician gitu ya, lu bisa lihat craftsmanship-nya tuh kelihatan. Jadi gue selalu percaya dengan setiap orang tuh harus melakukan their own personal 10,000 hours to do something and supaya they can be good at it gitu. Jadi ketika itu penyanyi-penyanyi atau musisi itu keluar dari, kalau dulu sebelumnya kita ngobrolnya kalau musisi-musisi, lu udah lihat si gitaris Instagram yang ini belum? Udah lihat drummer Instagram yang ini nggak? Kadang-kadang gue pernah hire orang buat main drum buat gue, karena gue terpukau ngeliat dia main di Instagram. Begitu main sama gue, terus gue kayak, lu nggak kayak di Instagram sih main gue? Oh, less than I expected sih gitu. Solo-solo drum lo yang kayak di Instagram tuh gimana? Kok gue nggak lihat di sini gitu. Dia bisa, ya itu kan udah dirancang bang katanya. Lu nggak bisa rancang buat gue sekarang. Jadi craftsmanship itu yang kadang-kadang gue rasa tuh hilang gitu. Karena mereka nggak keluar, mereka nggak ngalamin ini nih. Hal-hal yang mereka nggak alamin tuh yang sebetulnya yang menurut gue intangible lah. Kayak misalkan sound system busuk, terus lo gimana caranya bisa keluar dari keadaan sound system busuk tersebut, atau enggak wedges lo nggak bisa dengar apa-apa, sementara lo harus main kayak monitor depan lo kayak gue nggak bisa dengar apa-apa nih, gitu. Sampai akhirnya mereka sekarang udah terbiasa. Gue juga terbiasa pakai in-ear monitor kan kalau main selalu, supaya nggak ngerusak kuping. Cuma mereka udah terlatih dengan itu dari sekarang gitu kan. Jadi banyak craftsmanship yang intangible yang lo nggak bisa lihat dari mereka. Dan itu kelihatan begitu mereka ada di atas panggung. Showmanship-nya nggak ada. Terus mereka nggak bisa ngebawa kayak, gampang deh lo misalkan lo ngelihat band atau ngelihat penyanyi atau siapapun. Ada penyanyi yang memang jam terbangnya udah sangat amat tinggi gitu. Kayak Ruth Sahanaya atau let's say Andin. Atau misalkan Kakak Slank gitu. Gimana dia bisa bawa satu stadion ngikut apa yang dia mau gitu. Bukan soal powernya dia loh sebetulnya. Soal dia udah bisa ngebaca audience kayak apa karena jam terbangnya udah banyak. Karena 10,000 hours udah lewat dari kapan tahu. Sama kayak misalkan lo ngeliat satu orang Messi bisa ngangkat satu Inter Miami yang ya elah Inter Miami bro gitu kan. Gitu. Dan 10,000 hours-nya udah jelas gitu kalau dia. Mudah-mudahan menjawab ya. Gitu. Siap. Sorry. Om Bro Nick, thank you. Ya. Ini gara-gara waktunya kita mepet-mepet banget nih. Karena harus lanjut dengan podcast berikutnya Om Bro. Siap. Jadi nanti kalau misalnya ada
saudaranya atau anaknya, terutama yang anak PL ntar mau magang di tempatnya Nikita, nanti kita akan kasih link ya di podcast. Betul. Atau nanti kita akan sebarin lagi kesempatan. Tapi yang pasti kemarin apa Nikita butuh ini ya, kayak tadi yang gue kasih editor buat esai ya. Kenapa dia tertarik gitu? Gue pikir butuhnya apa pekerjaannya ya. Kenapa dia tertarik di industri musik? Jadi ya biar Nikita nge-shortlistnya juga sesuai dengan yang nyari passionnya juga kan ya. Yang Gitu. passionate dan ya mau ini aja mau cari pengalaman. Makanya yang paling cocok tuh orang-orang yang lagi gap year sebetulnya lah. Kan lagi dari lulus SMA mau masuk kuliah kan masih ada kosong-kosongnya kan. Betul. Daripada nganggur ya nggak, lebih baik Siap. magang-magang ada duit lumayan lah. Buat nambah ilmu itu penting tuh. Oke bro, thank you bro Ya, Nikita terima kasih banyak. atas waktunya, tolong tepuk tangannya dan stay di sini. Kita akan prep buat session berikutnya Boleh. yaitu industri podcast. Siap. Gitu. Thank you. Thank you bro Nikita. Ya, thank you semua. Indonesia, are you ready? Ready buat mudahnya punya investasi untuk masa depan yang lebih bergengsi? Ready. Naik. Bisa. Semua bisa di sini. Siap jadi andalan. Are you ready? Buat dapetin semua kemudahan dari aplikasi Brimo yang serba bisa? Yes! Ready buat daftar Brimo yang mudah dan serba bisa. Brimo.